Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadiran Khalilul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali pada malam Kamis dalam keadaan sehat walafiat. Dan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kali selawat dan salam kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat bacaan salawat kita nanti mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah yang terkenal dengan syafaatul ulul. Mudah-mudahan semua kita nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang saya hormati, sebelum kita lanjut ke kitab yang kita baca yaitu satu mana sampai wahwa nawani, ayat tahir yang suci pada dirinya, menyucikan, tidak menyucikan bagi lainnya, dibagi menjadi dua bagian. Al-ma'ul musta'malu fi raf'i hadasin aw fi wudu'il aw al-ghusli aw izalatin najasah. Yang pertama, bagian yang pertama dari kata nau'ani yaitu air yang tahir, tahirun fi nafsihi bagian yang pertama namanya al-ma'ul musta'mal. Air musta'mal yaitu air yang telah digunakan fi raf'i hadasin, di dalam mengangkat hadas, yaitu hadas yang mewajibkan kalau hadas besar wajib fi awal ghusli atau mandi fi izalatin najasati atau menghilangkan najis. Nah, maksudnya begini. Yang bagian yang kedua, yang pertama kan air yang suci pada dirinya, menyucikan bagi lain, itu namanya air mutlaqa. Nah, sekarang air yang kedua, tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin, yang suci pada dirinya, tidak menyucikan bagi lainnya. Nah, yang pertama, yang kedua. Nah, sekarang yang kedua ini, air tahir ini wahwa nau'ani, dibagi dia menjadi dua bagi. Yang pertama namanya air musta'mal.
Nah itu ada kayak udur dari udur, nah ini tetap berbeda suci tapi tidak boleh tadi kita pakai bersun. Nah itu maksudnya. Misalnya balik aja dulu, lalu terbaik al-hadasil asgari istibah bisa saya pagan ala galilai kalau kemudian kalian dulu basahnya muka. Nah sisa air yang bekas basah muka ini namanya air besar suci pada dirinya, tidak menunjukkan bagi lain. Dan kalau dipakai dulu tapi air itu tetap berbeda suci. Nah itu maksudnya. Yang pertama bagian yang pertama dengan termasuk nama air bahar yang tadi itu. Nah air hadas, air penudul apakah itu yang sudah kita pakai dulu? Air gas sendiri ada yang sudah kita pakai mandi. Orang sini mandi dulu atau mandi hair. Nah kadang di sisa air mandi hair atau mandi dulu itu air itu tetap suci tapi suci pada dirinya, tidak boleh tidak memiliki bagi lain. Dia pakai mari terkandung berkandung kulit. Itu maksudnya bagian yang pertama dinamakan dia air mustamal, air yang sudah dipakai. Nah tidak boleh kita pakai lagi buat bersuci. Yang kedua, bagian yang kedua, al-ma'u lazim tagayyaru bi mukhalifin tahirin kama iltahwati al-syahi. Nah yang dinamakan air yang suci pada dirinya menunjukkan bagi tidak menunjukkan bagi lainnya, bagian yang kedua adalah air yang berubah dengan dicampuri oleh barang yang suci seperti air kopi atau air teh. Nah ini bagian yang kedua. Pertama tadi ada sisa kita pakai dulu, namanya air kopi mensucikan bagi dirinya, tapi dirinya tidak mensucikan bagi lain. Ada bagian yang kedua, air yang sudah dicampur dengan barang yang suci. Teh suci apa enggak? Kopi suci apa enggak? Kalau kamu campur, enggak ada air ini. Kamu campur air itu dengan teh atau kopi, itu tidak boleh kamu pakai untuk bersuci. Tidak boleh kamu pakai untuk wudhu. Kenapa? Karena dia sudah dicampuri oleh sesuatu. Nah misalnya kalau kita wudhu. Nah kalau tidak ada air yang kita pakai wudhu, maka kita ganti dengan tayamum. Tapi alhamdulillah kita di sini kebanyakan air, tidak ada kekurangan air. Seandainya di gunung dengan beli air juga, dengan beli serbalos beli itu lagi sekep si kolian lagi sekep si belian nanti kerobel kerobelan buang si dulu misalnya duduk bebek zahor di sekolah boleh air tak dia saya duduk ini. Nah ini namanya air bersama, namanya air bersama suci pada dirinya, tidak menunjukkan bagian selama tidak dijatuhi oleh najis. Kalau nak pakai memang lebih sekali ya, karena sudah dicampuri oleh najis. Seandainya kita kekurangan air, kalau seperti saya di mandi itu tak ada orang tak boleh buah ini, buah tadi sekedar air mandi saja bersamanya. Nah itu namanya bagian yang pertama yang suci pada dirinya, tidak menunjukkan bagi lain. Nah yang kedua adalah air mutlak, air yang suci yang dicampur dengan barang yang suci tadi, dicampur dia dengan barang yang suci, tidak berubah dengan dicampuri dengan orang yang suci. Karena air bahwati al-syafi seperti air teh atau air kopi itu termasuk yang suci pada dirinya, tidak menunjukkan bagi lain lainnya. Ini tadi kamu berarti berwudu itu ada air kamu itu ada air putih kamu itu ada air pink beli di mana selalu kan ya di rumah kan. Nah, ya sudah wudhu tidak boleh karena sudah dicampuri berubah
bersuci hanya boleh diminum, tidak boleh dipakai. Itu bagiannya yang kedua daripada air toh yang suci pada dirinya tidak mengucikan bagi lain. Nah, nanti supaya jangan kesulitan air. Misalnya kalian di atas gunung, ini berbisu naik di darat si berbisu. Ikan berbisu di darat, ini kosong-kosong berpunungan. Kita tangguh, maka kita ganti air itu dengan memakai 3 batu. Membaku telur biji. Nawaitul istinja minal bauli wal ghaiti fardan alayya lillahitaan kosong tombong di suratuna orang sayangnya dengan menjelaskan sebagai ingatkan baik kalung malik kana nawaitul istinja menggunakan kemana menggunakan nawaitul istinja minal bauli fardan alayya toilet senono sebatuno angkota nama baiknya kalau sekali hanya ada 1 batu harus alatnya memakai 3 batu boleh kita pakai 1 batu tapi batu itu punya buntut 3 namun terlalu buntutnya batu ledak kamu dengan segi berapa kita kamu sekali nah itu jangan itu salahnya. Kalau tidak ada air dalam isinya kita ganti dengan pakai batu. Ini kosong-kosong puluhannya dengan air kalau kosong-kosong kamu menemui. Air negara lalu manis misalnya bergunung. Air negara ambil dengan terjadi kosong-kosong. Itu tidak sah isinya. Kalau tidak ada air kita ganti pakai batu. Tapi salahnya isinya pakai batu harus memakai 3 batu. Oleh yang bersih isinya nah bersih isinya masa tidak aitan enggak air waktu itu soalnya di belakang itu gulung-gulung di dalam air dengan berlilang itu nah kalau mulai pengantin isinya mandi ya Allah sedangkan mantar kasaratin mau disaratin lamia bersirah kuailatihi kaza wa kaza minana saya berat dengan mandi dulu baru kamu mandi arak belum ketinggalan ya bau si bisu bahasaannya ya dengan dalam termasuk ke dalam api neraka kuailatihi kaza wa kaza minana vibrasi maket ya alas dibuka baju-baju gulungi dari bau sisir baju-baju ada yang kena isi airnya dengan jalan datang bagi api neraka kaza minat aku yang menyentuh air di dalam dengan bangkang gulung-gulung itu daripada mati ya Allah ya Rabbi nah kalau memang tidak ada air sekali tidak ada air boleh dia ganti dengan pakai tayang senang oleh zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah kaji nganain berbilai ya Rasulullah kaji berhubungan diselinakan kaji ragu bedara air ya Rasulullah karena yang bedara air kemarin aku berbeda dari tanahmu berbeda kaji nganain berbilai kaji berkumpul diselinakan kaji ragu bedara air lah kata berbeda ada musim gue ternyata alat isi terpok apa kata Rasulullah itu gue kaji kaya lama betul-betul bedara air kayamu si terbenci mandi loh kalau betul tidak ada air nah di tanah kayamu misalnya apa terang erok kebaik bersihnya tanah dan di belakang terbagi perang tapi atau di lalu
kamu berani kan? Sulit kita cari di sana kemari, tidak ada air. Batas kita beritayamu sampai batas penglihatan. Berbeda itu sebatas pengingatan. Mereka aku tidak ada air, boleh kita kayamu. Nah, kita ambil baik tanah. Aku dia ada kota apa? Dia kota Merani. Dia ada tanahnya malah kota Empat. Nah, setelah kota Empat, tersirat dia terusan dari tengah-tengahnya. Sirat dari tengah-tengahnya, aku balik. Jadi kan dari empat kota. Nah, si sekali kota, akhirnya kemana? Lalu dia baik. Harus diserang aku lah. Kota sedikit, ada kota sedikit. Nah, kita ambil nama itu al hadis bil aslam istiwa hadis salat kalau yang kalian kepok tangan sekali. Kepok tangan sekali kemudian kita pakai muka. Satu ilmu asaham ilmu sedang kepokan si pelan fitnah. Dua sebenarnya kedua ada sedikit dalam kayu. Sedikit aja kan. Tapi ada silang yang ini. Dan silang ada sapu utama. Nah, ini tangannya tenang yang ini foto lagi lagi. Mereka tangan terjadi mereka foto lagi sini. Mereka foto lah. Nah, akhirnya sampai siku balik balik apa mereka masih sisa dari tenang nih karena sudah dipakai tadi. Ini tenang nih kalau sisa di sini di kamu tenang sih karena sudah dipakai fotonya. Akhirnya kamu kalian bisa tahu. Mereka bersama balik foto si kiri. Mereka balik fotonya. Nah, sampai sana sini dulu lah. Harus fotonya. Ayo jalan ini. Nah, berjalan sampai siku balik kenanya pernah. Itu sudah sah kayamu. Boleh tidak mandi karena tidak ada air. Namun dengan wadah keberhasilan dalam penantenan tidak air kita diganti dengan kayamu. Nah itu administrasi waya bisa dia kata air kita bermisal dibolehkan kita ganti pakai 3 kan. Bila air kita wudhu dibolehkan kita pakai asal jangan kita tinggalkan sholat. Bagaimanapun caranya silahkan. Mungkin pemerintahnya silahkan asal dia tidak bisa melalui bisa ke Lombok Timur. Tapi bentar mendarat air bisa arah waktu zuhur. Arah air mobil itu bisa arah segera apa? Ambil pada dulu. Coba kita basuh yang wajib basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Sama bisa dia dengan pakai satu gelas. Ini dia kalau kita semua air. Dia kata wudhu alasan orang yang males sholat. Apapun yang kita kerjakan, yang penting kita sholat. Jangan remeh-remehkan sembah. Jadi lari-lari yang sembah. Di waktu gue bang santren masih langsung di dalam kamar. Bukan karena bulan nabi Isra merah kan bulan Isra apa di bulan ada pecah-pecah pada saya sembahyang. Nah itu yang kedua. Bagian air terakhir yang kedua adalah air yang suci dicampur air mutlak yang dicampuri dengan barang yang suci seperti kopi dan teh. Maka tidak boleh kita pakai bersuci, hanya boleh kita minum. Nah itu bagian yang kedua air yang suci pada diri kata itu. Yang pertama namanya air musa sama. Yang kedua air yang dicampur dengan barang yang suci. Nah sekarang kita catat sedikit dulu nih. Catat. Masalah dua telapak tangan perempuan di waktu sholat.
dan ke seluruh anggota perempuan itu termasuk aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, sekarang kita bahas masalah telapak tangan. Pertanyaannya, apakah aurat seorang perempuan ketika sholat? Apakah aurat perempuan ketika sholat seluruh badannya sudah? Atau hanya yang boleh kelihatan muka dan telapak tangannya? Atau yang boleh kelihatan kecuali muka dan kedua telapak tangannya? Itu masalahnya sekarang. Masalah muka dan telapak. Apakah yang dimaksud dua telapak tangannya bagian dalam atau luar? Itu pertanyaannya. Apakah yang termasuk bagian dua telapak tangannya itu yang dalam atau yang luar? Itu pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dua telapak tangan itu bagian dalam atau bagian luar? Karena kan seluruh anggota perempuan itu termasuk aurat kecuali muka dan telapak tangan katanya. Nah, sekarang apakah dua telapak tangan itu bagian dalamnya atau bagian luarnya? Jawabannya benar, aurat perempuan itu ketika sholat adalah seluruh badannya. Seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Sekarang kita bahas yang ini telapak tangan ini. Jawabannya dulu. Sudah. Yang dimaksud dengan dua telapak tangan pertama, yang dimaksud dengan dua telapak tangan sekarang ini, menurut pendapat Syekh Muhammad, yang pertama dulu, yang dimaksud dengan dua telapak tangan ini dulu. Pertama, menurut pendapat Syekh Muhammad bin Qasim. Nanti kita perbandingkan nanti pendapat ini.
Menurut pendapat Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, tanya siapa yang pendapat ini yang tidak sepakat. Yang termasuk dua telapak tangan di dalam sholat itu mana? Ini menurut pertama, menurut pendapat Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Aurat perempuan yang merdeka. Nah, ini kita merdeka ini, bukan jahat, bukan sahaya, bukan budak. Aurat perempuan merdeka. Pendapat yang pertama, aurat perempuan merdeka ketika sholat, kata lain hanta, sahaya lainnya, dan merdeka, termasuk merdeka. Aurat perempuan merdeka ketika sholat adalah seluruh badannya. Seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Kecuali muka dan kedua telapak tangannya, bagian luar dan dalam. Nah, ini termasuk keduanya jadinya auratnya. Menurut Imam Syekh Muhammad ini, kecuali bagian kanan, apanya muka dan kedua telapak tangannya, bagian luar dan dalam. Nah, berarti ini menurut Muhammad ini dua-duanya jadinya aurat yang boleh kelihatan. Yang boleh kelihatan adalah tampak ini dan bokor lima. Itu saja yang boleh kelihatan di wanita yang dalam sholat. Terus apa yang katanya sana? Bagian luar dan dalamnya sampai kedua pergelangannya. Sampai kedua pergelangannya. Ini termasuk yang boleh kelihatan. Bagian dalam luar sampai kedua pergelangan tangannya. Berarti kalau kita ke sholat bisa kelihatan tangan kalian, berarti tidak batal sembahyang. Apakah bongkornya kelihatan, apakah langkahnya, tapi sampai pergelangan tangan. Nah, ini pendapat yang pertama. Berarti misalnya di sembahyang kontian tadi kemudian Allah Akbar, waktu kalian selepas menekan, kadang-kadang itu kontian menghina dengan kaki maju. Kadang-kadang ada beberapa orang ini tidak boleh kelihatan, tapi kalau menurut pendapat yang pertama Syekh Muhammad, bagian luar dan dalam juga termasuk boleh kelihatan waktu kita sholat sampai pergelangan tangan. Ini pendapat yang pertama. Terus pendapat yang kedua, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, saya jelas dalilnya ini siapa yang mengatakan ini, supaya kalian tahu siapa yang bilang itu, ini bertahu. Nah, supaya ini yang pendapat imam ini kan. Yang kedua menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, sama pendapatnya, seluruh perempuan yang merdeka itu adalah selain muka dan kedua telapak tangannya, bagian luar dan dalam. Sama pendapatnya ini. Yang boleh kelihatan adalah waktu berwajib berkaitan dengan aurat perempuan merdeka selain muka dan kedua telapak tangannya, bagian luar dan dalamnya sampai kedua pergelangannya. Sama berarti pendapatnya ini. Sama pendapatnya yang pertama boleh kelihatan sampai pergelangan tangan. Nah, sampai pergelangan tangan. Nah, nanti ada risikonya kalian nanti. Nah, sudah sampai dua telapak tangannya itu adalah bagian luar sampai kedua pergelangan tangan sampai kedua pergelangan tangannya.
pendapat Syekh Muhammad Al-Khatib As-Sisarbini. As-Sisarbini katanya. Nah ini dulu katanya ini. Seluruh badannya perempuan di waktu sholat tidak boleh kelihatan kecuali muka dan kedua telapak tangan kanan, bagian luar dan bagian dalam, mulai dari ujung jari-jarinya. Nah ini penambahannya ya. Mulai dari ujung jari-jarinya sampai dua pergelangan tangannya. Menurut imam yang ketiga, yang boleh kelihatan dua telapak tangan dari ujung jari sampai dua pergelangan tangan. Ini yang boleh kelihatan dari ujung jari. Berarti ini pendapat yang ketiga ini menurut siapa ini? As-Sarbini, Muhammad Al-Khatib As-Sarbini. Seluruh anggota badan perempuan itu termasuk aurat kecuali muka dan kedua telapak tangannya, bagian luar dan bagian dalam, mulai dari ujung jari-jarinya sampai pergelangan tangannya. Nanti kan kita yang orang sholat di matahari itu nggak pakai telepon ya, cuma pakai jilbab, kelihatan kadang-kadang bajunya sampai di sini. Ini yang dipegang ya ini. Yang dipegang dulu ya kelihatan jadinya. Tapi kalau kita nanti menurut Imam Syafi'inya memang tidak cukup, ada sebahagian yang kita tidak boleh kelihatan. Nah pendapat yang keempat dari tempat. Menurut Profesor Dr. Syekh Wahdah Mustafa, menurut Profesor Dr. Syekh Wahdah Mustafa. Kalau salahnya malu salahnya anak kita. Ya Allah, orang menurut Syekh sekarang minggu jadi Mustafa. Masya Allah. Kalau kamu ada mana amelnya, ngaji amel. Siapa namamu kamu? Oh iya. Iya. Ini sahwah Syekh Wahdah Mustafa Al-Khatib. Mustafa itu rumah sakit, ada bersih. Yang keempat menurut Profesor Dr. Syekh Wahdah Mustafa Al-Khatib. Terus. Aurat perempuan merdeka maupun banci. Ada bancinya ini sekarang. Apa yang banci ayo? Bantong. Bentong. Nah itu. Tapi kalau orang bantong itu kadang-kadang mempunyai, kalau betul-betul bantong itu dua kemaluannya. Tapi kalau sudah barang laki-laki jadi ngekok tuh di bantong. Dia buka dia, kadang dia celana sida-sidaan. Atau kalian yang perempuan menyerupai yang laki-laki. Bukan namanya bantong itu, yang betul-betul bantong itu punya dua kemaluan. Ada kemaluan lakinya, ada kemaluan perempuan. Kalau lebih besar kemaluan lakinya daripada kemaluan perempuannya, kita hukum dia laki-laki. Kalau lebih besar kemaluan perempuannya dengan laki-laki, kita hukum dia perempuan. Wah, itu orang banci. Nah sekarang apa orang bancinya? Bagaimana auratnya orang perempuan dan orang banci? Di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya juga, kecuali muka dan telapak tangannya, bagian luar dan sama pendapatnya. Dari ujung jari-jarinya sampai kedua pergelangannya. Nah, semua sama pendapatnya.
Tapi ini ditambah dengan orang banci, orang bantong, melara dengan bantong, orang ini dengan sekelilingnya dengan bantong, lelaran. Yang terakhir sekarang ini perhatikan pendapat yang terakhir, berfatwa seluruh ulama mazhab Imam Syafi'i. Nah itu yang pulang sekarang ini. Menurut pendapat Imam Syafi'i mengatakan adapun batas aurat perempuan yang merdeka di dalam sholat adalah seluruh tubuhnya dan rambutnya. Nah, yang suka kelihatan rambutnya dalam sholat sekarang. Rambutnya yang turun dari arah kedua telinganya. Nah ingat, kalian yang sholat, yang dari Makkah kalian punya rambut itu bukan termasuk itu, bukan termasuk yang berlebihan. Ini termasuk aurat. Makanya kalau bisa kalian itu pakai apa namanya, cipruk di dalamnya itu. Nah ini soalnya termasuk aurat tuh, rambutnya yang keluar kalian sholat itu. Kadang-kadang bisa nulis. Nah, seluruh badannya dan rambutnya ini termasuk aurat ini. Yang kedua, misalnya ada jalur sebelum belum tidak ada sembarangan sampai lalu sedikitkan apa sampai lalu sedikitkan talian kemudian berbicara pada sayang-sayang itu tidak sah sholat kalian karena itu termasuk aurat ini. Yang pendapat yang empat tadi tak ada yang menggunakan rambut. Cuma ini pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan seluruh badan perempuan dan rambut yang keluar di sebelah apa ini dari muka ada yang turun dari arah kedua telinganya. Nah itu baru yang keluar dari arah kedua telinga dari selesai. Apakah keluarnya dari semangat itu tidak boleh. Karena dia termasuk aurat. Makanya hati-hati sekarang. Yang pakai baju hati-hati rambutnya. Yang ini yang selesai-selesainya perhatikan. Yang di mukanya perhatikan rambutnya. Saya ini kamu itu kelihatan yang punya rambut. Ini yang di muka. Kamu siapa? Nah itu ditarik muka sedikit. Tapi kalau kamu tarik muka budak tidak bisa kena waktu sujudmu. Makanya diusahakan pakai anak tenaga supaya bisa berbelakang sedikit. Nah usahakan karena ini termasuk aurat rambut ini jangan main-main. Termasuk kalau aurat kelihatan termasuk sholat itu tidak sah. Ini benar main seperti ini.
Semuanya pendapat ulama membolehkan kelihatan, tapi kita usahakan antara yang berjalan dengan keinginan dan ibadah. Seandainya penyitaan sah salatnya benar. Apakah yang kelihatan itu zahirnya? Apakah yang kelihatan itu batin? Karena sampai pergelangan tangan. Seperti yang dimana berita, pokoknya telepon sampai lihat pergelangan tangan termasuk itu juga air. Nah, saya perhatikan ya, waktu kalian sholat apakah mobilnya, apakah tak kelihatan saya punya tangan? Karena yang boleh kelihatan hanya muka saja. Yang masuk muka dari tumbuhnya rambut sampai ke tumbuhnya jempol. Makanya tanya waktu kalbunya itu pasang dari sini. Itu ada di kuda. Kalau luar dari sini ini kan termasuk aurat ya ini. Kalau luar dari kuda ke sini ini termasuk aurat. Berarti sholatnya tidak sah. Yang kami masuk muka itu adalah dari tempat tumbuhnya rambut sampai tumbuhnya dari kanan, dari saking apa namanya telinga yang kanan sampai telinga yang kiri. Ini mukanya dia bisa ditengok dia penyitaan ditengok dia maksudnya ini mukanya ini sampai muka telinga kita ini sampai muka telinga kanan sampai muka telinga kiri. Perhatikan sekarang sholatnya supaya kelihatan yang di atas dimajukan sedikit, terus ini hanya sangkoknya ditutup atas ibunya jempol lehiatur katanya. Jangan kelihatan yang di bawah ini, karena ini termasuk aurat. Yang boleh kelihatan waktu kita sholat kita sebagai perempuan merdeka hanya muka dan dua telapak tangan yang zahir atau yang batin, tapi sampai pergelangan tangan bagian dalam sampai bagian luar. Itu keempat ketika sholat terbuka bagian dalamnya maupun bagian luar. Artinya tangan kalian yang boleh terlihat cuma itu saja. Wahyu dua muka dan dua telapak tangan yang kaki kelihatan harus sholat kalian. Makanya perhatikan waktu sujud kakinya jangan sampai kelihatan. Tarik keren, tarik keren, kadang bisa jadi nah mungkin yang kelihatan naik dan kelihatan sebelum kita kepala-kepala lampak naik dan kelihatan sujud tak boleh. Tapi kita tak boleh kelihatan kita punya kaki. Tidak. Apabila kelihatan kaki kalian, otomatis sholatnya tidak karena sudah auratnya terbuka. Nah, ngerti? Insya Allah besok lagi kita lanjut pada malam Sabtu. Sebelum kita akhiri, mari dulu kita hadiahkan Fatihah terhadap mami dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Darul Nadwah. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki, dikeluarkan iman, diangkat segala penyakit, dan dihimpun kita di Darul Nadwah ini supaya damai, tenteram, tanpa ada cekcok atau ada hal yang terkelahi. Karena kita juga berani lahu wa yang Al-Fatihah. Ya dalam ya dalam saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.